Welcome to Ignite Talk, podcast by PAGBI. Bukan yang penting talking, tapi talking yang penting-penting. yes, balik lagi sama gue Arif dan kakak gue yang paling keren ini siapa? Randy Chandra Dinata. Oke, dan hari ini kita mau bahas tema teman-teman. Hari ini temanya adalah From Zero to Hero. Dari nol sampai akhirnya bisa jadi pahlawan. Dan tentunya bukan Ignite Talk PAGBI kalau tidak ada narasumbernya. Betul ya? Kali Masa ini kita ngobrol berdua Masa doang? ngobrol berdua doang ya. Jadi bukan Ignite Talk ya. Main catur ya, host talk gitu ya. Dah, bersama dengan kita hari ini kita sudah ketemu, bukan ketemu, maksudnya kita akan ngobrol Yes. dengan seorang wanita. Ini wanita, dia itu pintar sekali, gitu kan? Panutanku secara Panutan. akademis. Secara akademis Luar panutannya biasa. Kak Randy Iya. gitu ya. Dan juga beliau ini seorang peneliti dan juga seorang dosen. Iya. Dosen pembimbing saya juga waktu dulu. Ya, jadi beliau ini dosen pembimbing saya juga waktu itu dan dosen penguji saya waktu saya Sayang saya nggak mengambil gelar kedapatan gitu ya. Kalau Iya. nggak lebih mudah. Lebih sebenarnya. mudah. Oh, salah dong Iya, iya. gitu ya. Iya, beliau adalah seorang dosen, seorang peneliti dan juga seorang yang sangat aktif di berbagai macam organisasi baik sosial ataupun kerohanian. Langsung aja berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Rode Rini. Selamat datang. Selamat balik, kita Oh, dong iya. yang ngomong Oke, gitu oke. ya. Dia juga selamat datang. Oh, iya, Soalnya selamat datang. sama-sama PPPAGB Oh, ya. betul Oh, ya. oke. Oke. Dan Karini juga bergerak di pengurusan pusat. Betul. Biro Litbang. Iya betul, ngomongnya jangan ke saya, ke kamera. Oh, iya iya. Ngapain gue jelasin ke dia ya? Ngapain ngasih Iya, tahu? dia udah tahu. Ngapain ngasih Tahu, tahu, ya. iya. Oke, teman-teman, jadi bintang tamu kita hari ini adalah Kak Rode Rini. Jadi karena namanya Rode dan Rini, Ya. kita sepakat untuk memanggil Kak Rini. Oke. Ya, Kak Rini. Rini. Agak susah ya. Nggak, dia. soalnya biasanya Rode. Bu Rode. Oh, Iya, biasa iya, manggilnya iya. Kak Rode, kalau ini Iya. Kak Rini gitu. Oke, hai Kak Rini. Halo. Iya. Apa kabarnya hari ini? Sepertinya cerah sekali ya. Sama dengan yang kemarin. Sama dengan yang kemarin ya, tetap Yesus nggak semangat. berubah. Oke, luar biasa ya. Nah, teman-teman, kali ini nih ya, hari ini kita kan mau bahas tentang From Zero to Hero. Oh. Kita pengen anak-anak GBI khususnya dan juga teman-teman yang nonton podcast ini itu tahu bahwa setiap orang tuh semua berproses dari yang tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apanya gitu ya. Nah, mungkin kali ini boleh nggak sih diceritain sedikit background keluarganya seorang Rode Rini itu seperti apa sih dulu? Oh, ya. Coba. Jadi gue tuh lahir dari keluarga yang susah sebenarnya, hidupnya susah. Oke. Gitu ya, bokap gue nggak lulus SD, nyokap itu nggak bisa baca tulis. Jadi Oh. jangankan sekolah ya, baca tulis aja nggak bisa bahkan gitu kan. Nah terus kita dibesarin dalam keluarga bukan sederhana, tapi kalau ada kemiskinan Itu di bawah ini garis di kemiskinan. bawah garis kemiskinan. Di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi. Lagi, ya. Udah Oh mungkin bukan bottom. di bawah garis kemiskinan Kak, di dasar Dasar kemiskinan. kemiskinan ya. Kita kayak bisa ngontrak rumah yang cuma satu kamar, terus tidur rame-rame di satu ranjang yang sama gitu ya. Oke. Jadi satu ranjang tuh ukuran 160, kita tidurnya berempat. Terus Oh. lu tahu arti mujur kan ya? Mujur tuh gua apa sih bahasa Indonesia ya? Mujur tuh beruntung. untung Mujur kan? tuh bukan. Kalau tidur tuh kayak mujur panjang, mujur pendek. Oh, lu tau nggak? bejejer Iya, gitu iya, kalau iya. bahasa gue Ini bejejer. kan kayak apa ya? Tempat tidur kan kayak panjang gini kan. Nah, kalau lu tidur kan sebenarnya kayak itu kan kayak buat cuma 2 orang kan. Iya, Nah, iya, kita iya. tuh tidurnya mujur pendek paham, gitu. paham. Apa sih nama Supaya Indonesianya? muat banyak. Muat Buat banyak berempat. lah. Tapi kadang Gitu. kakinya offside tuh, lewat-lewat Iya. dikit. Untung keluarga gua nggak terlalu tinggi sih. Oke. Nah, terus jadi kita hidup kayak gitu sampai gua lumayan gede baru agak ada duit sedikit lah untuk yang lebih baik gitu. Jadi memang kondisinya kayak gitu. Bokap punya kerjaan sopir angkot. Jadi Oke. ya kadang dapat duit, kadang enggak. Nyokap tuh jualan kue kalau ada pesanan gitu ya. Tapi Kalau ada kalau pesanan. bulan puasa dia jualan Nah, Kayak itu takjil gitu lah ya. Dia sebenarnya orang pintar, cuma masalahnya ya dia nggak beruntung aja gitu. Oke. Ini Termasuk Termasuk itu bokap. daerah mana, Kak? Tangerang, Ciledug. Oh, Ciledug Iya. Pride gitu ya. Kita bilangnya bukan Tangerang kalau sekarang, Tangerang. Tangerang ya. Karawacai gitu. Ya, Karawaci, Tangerang, and Serpong gitu ya. Oke, nah ini Karini ini kan tadi kan sempat dengar ya Karen ya. Beliau tuh orang tua, maksudnya papa lulusan SD, mama tuh jangankan lulus SD, baca tulis pun nggak bisa. Background pendidikannya Karini tuh gimana sih, boleh diceritain nggak sih, di spill sama kita nih? Dulu Sampai sekolahnya akhirnya bisa gimana? Sampai di tahap sekarang ini. ini. By the way, Oh. terakhir sekolah berarti S berapa nih Karini? SD, SMP, SMA atau S berapa gitu? S3. Oh, tuh sampai S3 teman-teman ya. Dari papa mama yang secara pendidikan kurang lah ya, tapi bisa jadi S3. Coba boleh ceritain dong. Ya.
Sebenarnya waktu mau masuk SMA itu agak lumayan nyerah lah orang tua tuh, karena gue tuh satu angkatan sama abang gue. Jadi satu angkatan tuh berarti kalau masuk ke SMA ya harus ngeluarin double Iya. gitu. Jadi udah lumayan nyerah lah. Tapi puji Tuhannya semua masih bisa jalan. Gue juga ada kerjain beberapa hal. Terus kemudian ada bantuan juga, ada gerakan orang tua asuh waktu itu yang ngebayarin sedikit lah dari tagihan itu. Terus kuliah ada sponsor juga yang ngebiayain waktu S1. Sambil nambah-nambahin kerjaan lah supaya bisa nutup banyak hal gitu kan. Nah, abis itu gue nggak kuliah lagi tuh. 3 tahun gue nggak kuliah. Dari sejak S1? S1 nggak kuliah, sampai S2. S2 itu gue, ini makanya ajaib banget ya. Gue itu punya temen chatting Yahoo Messenger. Kalau dulu lu YM gitu. YM itu kadang-kadang terlihat sekali umurnya. iya, oke. Gue ganti kali ya. Loh. Oke, Yahoo Pokoknya Messenger intinya ya. dulu ada satu aplikasi lah Iya. ya. Kita Oke. bisa chat dengan orang yang bahkan kita nggak kenal. Betul. Nah, salah satu orang yang chat sama gue itu, dia itu adalah orang yang kerja di San Francisco. Jadi dia bekerja di sana. Terus ngobrol sama gue lama, temenan kita. Terus akhirnya dia bilang, gue pengen deh lu kuliah S2 gitu. Karena gue ngerasa harusnya lu gak nyampe S1, lu harusnya bisa sampai S2. Terus singkat cerita dibayarin gue lah kuliah S2 Dia itu. sponsorin kuliah waktu Yes, itu. bahkan dia Itu- kirimin laptop dari Amerika. Itu awalnya dari stranger. Stranger. Terus dia nyebut dirinya Win. Win itu artinya angin. Artinya dia nggak pengen gue tahu dia siapa. Pokoknya dia orang yang memberkati gue, yang diutus Tuhan memberkati gue. Padahal dia bukan Kristen juga, tapi dia kayak kuat banget di hatinya dia. Gue pengen sekolahin anak ini gitu. Tapi until now masih keep kontak sama dia. Nah justru nggak. Oh yeah, really? Jadi kan dulu gue chat sama dia tuh via email. Orang Oke. tuh pakai aplikasi yang udah tua tadi itu, itu pakai email kan. ASL Iya. please. Itu kan pakai email kan. Iya, Nah iya. terus dia emailnya udah nggak aktif. Jadi sebenarnya kayak dia ngerasa kayak tugas gue udah kelar nih, udah gue pergi gitu. Oh my god. Jadi gue nggak tahu gimana cara ngucapinnya lagi. Oke. Gitu. Mungkin saya nggak tahu siapa tahu podcast ini nyampe di telinga Iya, kamu. do your nggak magic. tahu, YouTube, TikTok, and also Facebook and everything. Please do your magic. Do your magic. Jadi sampai hari ini Karini tidak kontak sama sekali. Maksudnya lost contact sama orang yang Sama orang ngebiayain yang S2. Win gue udah gitu sering ya. banget kirim email gitu sampai endingnya gue dapet kayak notifikasi udah nggak bisa terima. Jadi emailnya itu udah nggak bisa terkirim gitu. Ya. Tapi sebenarnya setelah gue lulus itu ada momen dimana gue sempat komunikasi sama dia. Gue kasih tahu gue udah lulus, gue pengen ngebayar karena gue kebetulan waktu lulus karena itu dapat lulusan, ya maksudnya gue dapat lulusan terbaik waktu itu. Jadi gue dapat kuliah S3 dari kampus. Jadi kalau S3 ini bukan dari dia ya, tapi dari Iya. kampus. Nah terus gue mau report tuh ke dia soal gue udah selesain, terus gue udah dapat kerjaan yang bagus, gue juga dapat beasiswa nih gitu. Terus sebagai dia bentuk ini ya pertanggung jawab bertanggung ya. jawab. Sudah di Sama gue mau bagi kebahagiaan karena dia kan seneng banget tuh terima berita baik dari gue gitu. Sampai endingnya dia malah menyuruh gue untuk kayak, kan gue bilang ya gue pengen balikin nih, maksudnya gue pengen bayar ke lu karena gue ngerasa gue udah cukup dan gue diberkatin Tuhan waktu itu. Terus dia ngajarin gue untuk lu nggak perlu tahu gue, lu nggak perlu bayar apapun, lu cukup lu pay forward, lu bayar untuk ke orang lain gitu. Nah itu yang makanya gue ngerasa ini ajaib banget, soalnya gue waktu itu berpikir ya waktu gue S1 terus ke S2 itu kan banyak peristiwa tuh di mana nyokap gue meninggal segala macem gitu kan. Akhirnya gue ngerasa kayak udahlah gue nggak lanjut lah gitu. Tapi ternyata Tuhan itu mikirin hal detail banget sampai sekolahnya gue aja dipikirin, dan itu yang nyponsorin orang yang gue nggak pernah kenal. Gitu. dan Ajaib bukan banget. Kristen juga Bukan ya. Kristen. Gokil sih. Serius kayak gue merasa terhura banget. Terharu maksudnya, Iya, terharu. hurra. Enggak, karena maksudnya beneran kayak sebegitu detail dan sebegitu ajaibnya cara Tuhan. Iya. Bener-bener dia tuh angin. Ini kita nggak tahu ini tuh angin AC. Yang pasti dia bukan angin ribut kan. Dia namanya kan Bukan. wind kan. Angin ini bener-bener angin surga Angin gitu surga, kan. ya. Angin surga. Mendatangkan win-win solution. Iya, dari win-nya lain. Winnya beda. Oke, dan S3-nya pada akhirnya meraih gelar doktor karena berprestasi di S2, Iya, akhirnya dapat beasiswa di kebetulan. S3. Iya. Tapi perlu dicatat juga tuh tadi S2-nya, lulusan terbaik. Terbaik, Iya. luar biasa. Memang kadang-kadang Karin ini suka merendah untuk meroket gitu. Ternyata
me tadi ya. Enggak, gue sebenarnya saksian gua. Kesaksian. Enggak, tapi memang enggak gini teman-teman, disclaimer. Sekalipun kan kayak tadi ya, beliau ini kan dosen pembimbing dan penguji gua juga waktu itu. Tapi gua tuh tidak pernah mendengar ceritanya dia. Jadi kalau ketika di podcast ini Karen, muka gua tuh kayak langsung gitu. Tadi gue juga udah. Karena emang gua beneran nggak tahu gitu loh. Dan nih jangan dicontoh ya, karena saya ngomongnya sama dia sekarang udah gua lu gitu. Iya, kayak dari awal kan. Kalau dulu kan masih yang kayak Bu Rini gitu. Kalau sekarang udah kayak bestie gitu kan. Bestie. Oke, Karen mau nanya apa nih Karen sama Karini? Nah, tadi ngomongin soal pay forward tadi tuh, Karini. Jadi kan si Win itu kan memberi satu inilah ya, kayak semacam Jangan. Petua. Bahwa oke, jangan, nggak usah dibalikin berkatnya itu, tapi teruskan kepada orang lain gitu. Nah, itu seperti apa Karini menyikapinya dengan wejangan tadi itu? Sebenarnya dari dulu tuh gue punya pemikiran satu sih, kok. Karena gini loh, ladang kita ngebantu orang kan banyak ya. Ada yang kita bantu orang sakit, misalnya ada bantu orang yang lagi ngebangun gereja gitu, ada yang membantu penginjilan gitu ya. Tapi gua nih, ini nggak bisa disamain ke semua orang ya. Tapi kalau gua berpikir gini, kayaknya gua dari dulu ya punya cita-cita ngebantu orang di pendidikan. Karena gua ngerasanya kalau gua bisa ngebantu orang di pendidikan, gua bukan cuma ngubah ekonominya, gua ngubah cara dia berpikir, gua ngubah lingkup pergaulannya. Gitu. Bahkan kalau misalnya gue biayain anak pertama dan anak itu baik, dia juga bisa ngubah adik-adiknya. Jadi gue ngerasa ini kayak sebuah multiplikasi. Iya, multiplikasi. Artinya lu berbuat baik, tapi perbuatan baik lu itu berdampak ke banyak hal kayak gitu. Termasuk nanti jodohnya juga. Kalau orang udah berpendidikan tinggi kan dia juga nggak akan nyari orang sembarangan gitu. Betul. Nah, jadi waktu itu kepikiran gitu. Cuma dulu tuh nyokap selalu bilang, lu harus mulai memberi gitu, meskipun sekecil apapun. Jadi waktu gue lulus S1, gue kerja, gaji gue gak gede waktu itu, tapi gue udah punya anak asuh, jadi gue bayarin anak asuh. Berarti sudah gitu. dipupuk dari dulu? Iya, tapi cuma 2 kok. Karena gajinya kecil. Waktu itu. Emang anak asuh lo berapa? Enggak ada. Saya asuhnya anak saya sendiri gitu kan. Satu Michael ya. Waktu itu gitu. Oke. Nah terus akhirnya udah bayar. Nah setelah gue kuliah S2, kan gue dapet, puji Tuhan gue dapat banyak link ya dari orang gitu kan. Terus akhirnya banyak proyek kerjain. Nah gue ngerasa bahwa gue mau bayar nih ke si Win ini gitu kan. Nah terus waktu gue pengen balikin duitnya, dia suruh gue pay forward. Dan gue jadi keinget cita-cita gue itu gitu. Kenapa gue nggak pay forward untuk anak-anak yang membutuhkan pendidikan gitu. Jadi akhirnya gue pay forward ke sana. Karena buat gue apa yang gue kerjain ini nanti dampaknya besar banget ke dia dan keluarganya gitu. Jadi akhirnya gue lakukan itu. Dan Karini melakukan itu. And misalnya kayak how to startnya gimana Karini? Apakah Karini kayak misalnya kalau zaman sekarang kan kita bisa update di threads kayak gitu kan, kayak guys gue lagi cari 3 orang anak gitu ya, yang mau gue sekolahin. Tapi kan dulu kan sosial media nggak seberkembang sekarang gitu loh. Apa yang Karini lakukan? Apakah kayak cari link atau kayak dari mulut ke mulut untuk menemukan orang yang bisa Karini teruskan kebaikannya itu? Pada prinsipnya gue nggak pernah ngasih tahu ini ke media manapun sih sebenarnya, Rif. Jadi gue berarti ini spesial ya, spesial. Iya betul. Kayak gue ketemu orang, terus gue tahu ini kondisinya, terus Tuhan gerakin hati gue, karena nggak semua ya. Jadi ada juga yang sempat minta, tapi kayak gue nggak digerakin Tuhan nih untuk ini. Nah itu gue tiba-tiba Tuhan gerakin hati gue dan gue komit untuk anak ini gitu. Jadi kayak gitu sifatnya. Jadi bahkan anak itu pun nggak tahu itu gue gitu. Jadi dia pun nggak tahu gue until now. Jadi nggak ada pertanggungjawaban apapun. Yang penting gue tahu dia masih sekolah atau apapun. Gue tahu dia anak baik gitu ya. Ya udah gitu. Terus lo pakai akun second account gitu buat kontak dia? Bukan pakai Yahoo Messenger juga. Oh iya. Jangan disebut lagi. Tuh kan jadi teman-teman kelihatan ya, tahu kan secara usia kan. Saya bilangnya second account Yahoo Messenger, tahu ya gitu ya. Oke, tapi maksudnya sampai hari ini orang-orang yang lo bantu, gue lewat orang, misalnya temen lu nih, gue tahu, gue tolong dong itu, nanti lu hubungin dia gitu, nanti gue lewat lu gitu. Jadi gue tahu reportnya dari dari calo. Iya, kayak calo. Bener gak sih kayak calo ya? Iya kayak gitu. Oke, nice. Dan sekarang boleh tahu berapa jumlah anak asuh yang Karini? Untuk anak dari SD ke SMA itu 25 anak, terus yang masih kuliah itu 5 orang. Oh. Gitu. Udah jadi satu yayasan tersendiri. Yayasan Roderini tuh kayaknya. 25 anak dari tingkat SD sampai SMA dan 5 anak dari yang kuliah ya.
Dan nggak Oke. semuanya kenal sama Enggak Karini. semuanya nggak kenal. Semuanya Semuanya nggak kenal. Semuanya nggak kenal. Semuanya nggak kenal. Gokil sih. Terus yang namanya upahmu besar di surga Iya. tuh Ya gokil itu sih. sih. Orang Sampai nggak ada tahu loh. Berarti sampai dengan hari ini semua mereka nggak tahu Nggak tahu. oh Karini. Iya. Ya siapapun itu, Hmm. maksudnya gue cuma mau bilang mungkin ada di antara teman-teman hari ini yang mungkin kayak lagi punya guardian angel, bukan who knows itu Roderi ini enggak gitu. Tapi maksudnya teman-teman ya kalian harus bersyukur lah ya. Ternyata ada orang-orang seperti Karini ini yang memang punya hati di situ. Tuh. Ya, serius, aku terguna banget gitu ya. Dan bayarlah kepercayaan dan kebaikan orang itu dengan satu, hidup bertanggung jawab. Kedua, kalau Tuhan sudah berkati, jangan lupa untuk jadi berkat juga. Iya. Iya, buat itu yang sih sebenarnya. Jadi itu penting banget sih Rif buat gua karena ada satu case nih yang gue pernah temuin ya. Dulu tuh gua kalau milih anak tuh kayak pasti pinter ya. Karena gue juga dulu beasiswa dapatnya dari prestasi, Iya, misalnya karena jalur pinter. prestasi gue Betul, dapat gitu betul. kan. Jadi mindset gue tuh kayak sama dengan orang-orang, gue harus cari anak yang pinter nih karena kalau pinter nih berarti dia akan Sekolah dengan lakukan baik. ini dan itu gitu ya. Tapi ada satu anak yang setelah lulus dia itu udah lulus, kemudian dia dapat lulusan terbaik gitu ya. Dia dapat kerjaan yang bagus, tapi ketika dia ada orang yang butuh bantuan cuma sekitar 500.000 doang. Dan gue tahu dia punya gitu ya, karena dia juga ya cukup mampu lah ya, maksudnya dia punya kendaraan pribadi, dia punya rumah gitu kan. Nah terus orang itu tetap datengin gue dan bilang, Kak ini ada yang butuh bantuan gitu kan. Emang dia nggak tahu kalau gue yang biayain dia, tapi dia taunya gue menyalurkan itu ke orang dari orang lain gitu kan. Nah terus akhirnya gue sedih banget sih waktu denger itu, karena kan dia nggak tahu kalau gue yang bayarin sama ini kan. Nah jadi waktu itu gue kayak sedih banget. Kenapa? Karena itu cuma 500.000 loh, lu sebenarnya bisa kasih ke anak ini gitu kan. Dari situ gue berpikir bahwa kayak kecerdasan gak jadi terlalu penting deh buat gue. Wow. Gitu. Gue pengen ketemu sama orang-orang yang tulus bisa nolong orang lain. Ketika dia, yang tadi Korendi bilang ya, ketika gue dapat kebaikan, gue nggak cuma meresapi kebaikan itu, tapi gimana gue nyalurin itu, ngalirin lagi ke orang lain gitu. Even itu hal-hal kecil lah. Toh juga apa yang gue kasih itu nggak apa ya, cuma sebagian dari apa yang gue punya gitu kan, nggak seluruhnya gitu. Iya. Ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan, dan gue punya roti yang gue makan gitu kan. Tapi ketika ini terjadi, gue jadi ngerti, oh ternyata mulai ke depan gue akan cari orang-orang yang punya hati, bukan soal pinter ya. Karena pinter itu jadi nomor kesekian sekarang buat gue. Tapi gimana dia bisa jadi berkat buat sesamanya. Iya, karena kan maksudnya setiap orang kan juga pasti kalau belajar ya kan semua kan dari nggak bisa, betul ya Karin ya. Jadi dari yang mereka nggak bisa, pada akhirnya ketika mereka dikasih kesempatan untuk bersekolah, kesempatan untuk mereka jadi pintar baik secara akademis kan berarti ada, istilahnya gitu kan. Jadi nggak sekedar pintar tuh jadi syarat utama, tetapi yang emang benar-benar mau tadi lah ya menduplikasi atau memultiplikasi dari apa yang sudah si Win lakukan itu. Wine beda lagi. Wine beda lagi lu. Gitu, wine cheers. Lu kenapa sih bisa pikir wine? Nggak tahu nih Curiga ya. Dari si Win tadi ke Karini, dan Karini sampai dengan hari ini sudah ya berbuat baik juga untuk kurang lebih 25 orang. Dan itu 25 orang kan nggak hanya ini doang. Total, 30. Tapi kan sebelum-sebelumnya kan juga ada lagi. Artinya kan udah sangat banyak orang-orang yang merasakan itu. Gitu loh. Ini sih gokil banget sih. Gokil banget. Gue nanya lagi ya. Boleh. Nah, Nanya lagi. Nah ini mengenai semangatnya Karini untuk menghidupi apa ya, nilai-nilai, maksudnya mengejar akademis gitu. Nah apa sih yang memotivasi sebenarnya gitu? Karena kan ya dari keluarga yang boleh dibilang tidak berpendidikan, tiba-tiba anaknya bisa S3. melejit sampai S3 gitu. Melejit, melesat Nah, apa sih gitu. yang mendorong Karini untuk mengejar itu semua? Ya, Koren sebenarnya ada satu cerita yang dulu ya terjadi di keluarga gua nih. Jadi kayak nyokap tuh bokap tuh kan orangnya agak iseng ya. Jadi dia tuh kayak gue ngerasa kayak bokap tuh kayak sometimes dia kayak anak kecil yang kayak suka main, terus kemudian kayak misalnya pepaya orang ditembakin, terus pepaya itu jadi busuk gitu. Itu iseng aja, kayak lu tau gak sih kalau cowok-cowok even dia udah Jahil. gede, dia masih punya Jahil. masih punya kepribadian anak-anak kan. Iya, Makanya iya, ada iya. istilah kayak cowok itu cuma kayak anak kecil di badan orang dewasa kayak Betul, gitu kan. Nah, betul. bokap gue tuh model kayak gitu. Oke. Nah, tetangga gue dia kesel sama bokap gue yang suka iseng kayak gitu kan. Akhirnya dia kayak marah-marah, terus ngatain lah bokap gue, ya kalian dasar kalian keluarga nggak berpendidikan gitu lah ya. Nah, dari situ gue kayak ngomong ke hati gue kalau
gue harus jadi orang berpendidikan nih, gue harus jadi orang berpendidikan, gue harus sekolah, gue harus kuliah, gue harus buktiin ke orang itu gitu ya. Akhirnya gue itu jadi keinginan gue untuk belajar, gue harus ngubah situasi. Tapi pada saat gue udah dewasa, di mana gue udah selesai kuliah, gue diingetin Tuhan, masa sih lu ngelakuin ini buat balas dendam coy, gitu. Itu satu hal yang penting banget, karena ada satu perkataan bahwa orang kita bilang ini ya, kalau ada orang yang jahat sama lu balas dendam dengan keberhasilan lu gitu ya. Tapi gue ngerti banget sekarang orang Kristen itu nggak membalas dendam apapun itu. Jadi ketika ada yang menghina lu nggak perlu balas dendam dengan kesuksesan lu, karena balas dendam itu nggak ada dalam prinsipnya kekristenan. Karena ketika lu misalnya gue udah jadi kuliah S3 gitu ya, terus gue datengin ibu itu, gue kasih tahu ya lu gue ada doktor gitu ya, ternyata sertifikatnya iya, gue bawa sertifikatnya semua, gue bawa ijazah. gitu kan. Ibu salah. Iya gitu kan, gue anak dari keluarga nggak berpendidikan tapi gue bisa gitu kan. Terus dia ketawain gue, dia bilang gini, anak gue juga baru wisuda tuh kemarin S3-nya di Harvard-nya, lu mau gimana, lu hancur lagi kan. Jadi dari situ gue ngerti. Jadi waktu kecil tuh gue emang belajar untuk ngebuktiin ke orang-orang bahwa oke, gue lahir dari keluarga yang gak mampu, tapi gue bisa kok jadi orang gitu kan waktu itu. Tapi ketika gue udah dewasa, gue nemuin kasih Tuhan, gue ketemu sama kasih Tuhan. Di situ gue jadi tahu bahwa orang Kristen itu nggak kenal yang namanya balas dendam. Gitu. Jadi gue ngelakuin ini, gue belajar mati-matian itu bukan untuk ngebuktiin ke siapapun, tapi gue cuma untuk supaya gue bisa jadi berkat aja. Gue ngajar, gue jadi berkat buat orang. Dengan pendidikan gue dapat pekerjaan yang lebih baik, gue dapat uang, ya itu ada hak orang di situ gitu. Jadi akhirnya gue ke arah ke sana gitu. Keren ya. Jadi intinya itu penting banget. Betul. Jadi sebenarnya kita tuh berusaha, maksudnya gini teman-teman, ya maybe ada orang-orang yang menghina kita sebegitu kuatnya lah. Tapi jangan pernah jadikan itu, maksudnya jangan jadikan kesuksesan itu sebagai ajang untuk balas dendam. Tetapi kesuksesan kita itu adalah ya memang untuk diri kita sendiri, untuk masa depan kita sendiri. Karena capek ujung-ujungnya kayak tadi. Ketika misalkan kita udah sukses, kita datang sama dia, kan kita nggak tahu ya ternyata dia lebih sukses lagi. Kita malah capek banget, terus kita ngejar lagi demi dia. Kayak come on man, kayak hidup kita tuh buat ngurusin, maksudnya hidup kita tuh buat terima validasi dia doang. Iya nggak sih? Bener nggak? Udah sukses masih dinyinyirin kan bisa. Iya betul. Karena ya tadi manusia tuh nggak akan cepat, maksudnya nggak akan pernah puas gitu loh. Dan kedua malah menurut ini pendapat gue pribadi ya, Karen sama Karin ya. Maksudnya ketika ketemu sama dia kan kita jadi kayak bukannya menaruh bara api, maksudnya bukannya membangun perdamaian, tapi malah menambah permusuhan betul. gitu loh. Ujung-ujungnya ya itu kan, dan itu bakalan sampai mati lah istilah dibawanya. Kalau kita nggak putus mata rantainya, itu kan terus kejadian. Iya. Makanya balas dendam terbaik adalah tidak balas dendam. Udah. Itu. Ini sebuah quotes baru. Gitu. Jadi kan suka bilang ya, tolong dicatat. Calon catat. Balas dendam yang terbaik adalah tidak balas dendam. Karena aku menemukan banyak di lapangan juga dari orang yang anak-anak muda yang berlatar belakang dengan keluarga yang kurang baik, lalu sering mengalami penghinaan dari orang-orang sekitarnya. Maka sampai hari ini ya itu, dia do their best tapi spiritnya balas dendam. Iya. Dan itu capek banget. Iya, itu ke kitanya juga kayak capek ngelihatnya gitu kan. Karena dia akan mengumbar itu biasanya. Iya. Dia akan tunjukin itu bahwa gue bisa loh gitu. Dan ya itu melelahkan. Iya. Ya itu kayak jadi drama sinetron banget gak sih? Iya. Tapi sadly banyak yang masih tetap ya menjadikan motif balas dendam itu sebagai motor. Iya, pendorong mereka dalam melakukan itu. Berarti tadi poin pentingnya Karini adalah ketika kita ngalamin Kasih encounter Tuhan. dengan kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan. Wow. Jadi ngerti sebenarnya, karena memang quote orang bilang balas dendam terbaik adalah lu jadi sukses. Itu better ketimbang balas dendam terbaik adalah lu hajar dia gitu kan. Memang itu lebih better baik gitu ya. kan. Tapi tetep loh, buat gue itu nyiksa juga. Kalau lu sukses, pertama pertanyaannya kan. Kalau kagak kan lu menderita kan. Betul. Terus Jadi kalau ujung-ujungnya akhirnya stres. pada endingnya lu sukses pun, kalau dia lebih sukses dari lu juga tetap menderita. Kalau misalnya lu sukses pun, terus kemudian dia tetap nggak sukses, tapi dia tetap nggak memvalidasi lu juga menderita. What for gitu loh. Betul. Gitu kan. Padahal tujuan kita kan sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan, whatever kita yang apapun yang kita dapetin gitu. Makanya tadi kan dibilang kan gak lucu misalkan dia datang dengan ke tetangganya, hari ini datang kita gue udah dokter. Jadi gue walaupun keluarga gue kurang berpendidikan, tapi gue berpendidikan, gue lulusan terbaik. Terus lucunya respon tetangganya,
Hah? Terus Ya terus ini masalah buat gue. Padahal Karini udah bawa ini loh, pepaya 1 Iya, truk pepaya. gitu kan. Baru gantiin. Ganti nih Iya, truk. saya gantiin bibit-bibit pepayanya saya bawa semua gitu ya. yang lebih parah lagi ditanya, Anda siapa ya? Iya. Bahkan dia aja udah lupa. Dia udah lupa gitu. gitu ya. Tapi benar-benar Satri ya jangan sampailah kita hidup di Iya. dalam hal seperti itu. Nah, ini kenapa kita mengundang narasumber kita ini ya dari From Zero to Hero gitu kan. Karena teman-teman kita pengen supaya nge-influence anak-anak muda bahwa hari ini mungkin kamu nggak punya apa-apa. Kayak kita tuh ada di posisi zero, bahkan kalau zaman sekarang kan minus gitu kan. Udah minus sampai di bawah kayak tadi, bukan di bawah garis kemiskinan tapi di dasar lantai kemiskinan. dasar ya. Dasar kemiskinan gitu kan. Tapi ketika teman-teman bisa naik ketika jadi something, teman-teman harus jadi hero buat orang-orang lain yang membutuhkan mungkin atau punya background yang sama seperti kita. Nah, Karin, nih dari kita nih mau nanya. Kan Karin ini tadi punya anak asuh. Istilahnya kurang lebih berapa? 30 orang. Nah, mereka ini ada Karini kasih kayak masa nggak sih? Contoh nih, gue biayain dari SD kelas 1 sampai kelas 3 aja. Habis itu gue lepas. Atau Karini kayak melihat nih orang kayaknya cukup deh segini aja bantuannya 1 tahun aja. Atau gimana Karini membuat sistemnya lah istilahnya. Sebenarnya kalau dia SD, misalnya gue startnya dari SD, pasti gue nunggu sampai dia SMA, selesai SMA. Kalau dia SMP, gue nunggu sampai dia selesai SMA. Pokoknya semua itu kalau yang dari SD sampai SMP, berarti sampai selesai SMA. Dan gue nggak lanjut ke kuliah, tergantung, kecuali Tuhan gerakin hati gue ya. Tapi kalau kuliah itu pasti sampai selesai. Oke. Iya, sampai dia lulus S1. S2, gue percaya dia bisa kuliah sendiri, gitu ya. Kecuali dia medit banget lah, gitu kan ya. Atau dia malas, dia nggak jadi apa-apa. Malah gagal dong kalau misalkan dia nggak mau lanjut S2, kalau masih gini ya sama iya, Karini, sama, berarti kan artinya ya ini gue gagal gitu ya. Tapi sebenarnya gue mau cerita satu hal yang buat gue terharu banget ya, Rif, dalam hal ini. Kan komitmen itu kan sebenarnya nggak mudah ya. Jadi kayak di hidup gue nih, kayak misalnya anggaplah 10 anak yang lulus nih tahun ini, berarti gue ngebuka lagi 10 anak baru kan gitu kan ya. Betul. Jadi pokoknya di hidup gue harus ada jumlah itulah. Nah, tapi waktu COVID itu kan banyak proyek yang nggak jalan. Iya. Gue benar-benar hidup dari gaji yang gue dapet gitu kan, dari satu pekerjaan yang gue masih ada di situ. Tapi proyek-proyek yang sebenarnya kan gue biayain nih dari proyek-proyek ya, itu kan gak ada yang jalan, semua mati gitu kan. Nah waktu itu terjadi, gue benar-benar hidup tuh dengan sisa kayak duit gue tuh 1,5 juta, tapi itu udah kayak buat gue warawiri, buat makan, buat bayar listrik, buat bayar apapun gitu. Jadi kayak gue kurang banget lah. Sampai ada hal yang membuat gue terharu banget ya. Waktu itu gue kayak makan telur tuh, tapi gue nggak mau mutusin sekolahnya mereka, karena buat gue ada anak-anak yang gue udah pindahin dia dari satu tempat, gue suruh dia pindah ke Depok, ke daerah kuliahnya dia, tapi ternyata tiba-tiba gue putusin sekolahnya, kan nggak mungkin kan. Nah terus ajaib banget ya waktu itu, gue makan satu hari telur tuh bisa kayak 2 kali gitu kan ya. Nah terus udah gitu ada teman gue, sahabat gue, waktu gue kuliah S2, dia tuh ngirimin gue ayam boiler yang beku, tau kan lo? Dia ngirimin gue ayam itu. Dan gue kaget banget, Rif, waktu gue Kak, gue udah ngirimin ayam ya. Itu gue kaget banget, karena gue ngerasa itu tuh kasih sayang Tuhan ke gue, Rif. Bayangin ya, gue udah berhari-hari makan pakai telur, tiba-tiba ada orang yang kirimin ayam. It's a simple thing kan, cuma kayak 20 ribuan, 30 ribu. Tapi gue ngerasa itu bukti kasih sayang Tuhan. Gue gak mau lu makan telurnya, gue mau makan dagingnya gitu. Jadi gue bikin ayam wok, itu gue cincang kecil, terus gue makan buat seminggu. Jadi ini gue ceritanya, gue selalu nangis cerita ini gitu ya. Kadang gue bilang ya, kasih sayang Tuhan tuh bisa besar banget. Gue dapat beasiswa kuliah S2 gitu ya, sampai gue dibeliin laptop sama yang ngasih gue, sama si Win ini. Tapi juga bisa muncul dalam hal-hal kecil, Rif. Dalam hal kecil kayak seekor ayam yang dikasih sama teman gue. Gue sebut namanya Selviana. Thank you loh, lu jadi saluran berkat Tuhan waktu itu. Makasih. Yang gue potong kecil-kecil dan gue makan berapa hari gitu. Jadi itu yang kayak buat gue tuh terharu banget. Nah itulah yang akhirnya gue berpikir bahwa apapun ya, Rif, mau gue komitmen selama apapun dengan anak ini gitu ya. Misalnya gue dari SD sampai di SMA, gue percaya Tuhan selalu cukupin untuk hal apapun gitu ya. Bahkan ketika itu bukan untuk mereka, ketika itu untuk diri gue sendiri, Tuhan tuh kirim orang-orang untuk kasih gue makan kayak gitu. Itu luar biasa. Artinya, ya tadi ya, kita kan berbuat baik sama orang. Ini udah dengan motivasi yang benar, maksudnya kan. Ya Tuhan tuh pasti pelihara. Siapa sih yang menyangka? Maksudnya kan kayak oke, mungkin duitnya Karini pada saat itu buat anak-anak ini sekolah. Tapi ternyata untuk hari-harinya Tuhan pelihara dari caranya yang lain. Gitu kan.
Amazing. Gue lagi Praise the terharu Lord. sih. Praise the Lord, ya. Iya. Oke, mantap banget ya. Dan ini beneran sebenarnya jadi motivasi. Nah, mungkin boleh nggak Karini kasih pesan, maksudnya gitu kan. Ini buat anak-anak muda yang hari ini nonton podcast kita dan maksudnya mereka tuh mungkin hari ini kayak tadi ya ada di posisi 0 atau dasar kemiskinan tadi gitu kan. Karini pengen say something nggak buat mereka supaya mereka tuh mau move dan mereka bisa jadi hero versinya mereka sendiri. Gitu. Ada beberapa hal penting sih yang sebenarnya gue pengen sampaikan. Pertama, lu jangan pernah nyeselin lu lahir di keluarga manapun, whatever ya. Gue lahir di keluarga yang susah dengan orang tua yang seperti itu gitu ya. Tapi gue nggak pernah nyesel. Kalau ada orang tanya, lu kalau terakhir lagi ke dunia, lu mau nggak jadi anak yang mereka mau? Nggak ada masalah. Karena buat gue ini justru yang ngebentuk gue menjadi sekarang gitu, kondisi sekarang. Karena mereka tuh orang tua yang ngajarin gue banyak hal, termasuk bagaimana nyokap gue tuh. Gue bilang dia ajaib banget. Lu kan tahu ya gue keluarga gue miskin banget. Tapi nyokap gue tuh sering banget kayak banyak banget anak angkatnya. Jadi dia tuh banyak banget orang yang tinggal di rumah gue. Bahkan ada anak-anak yang diusir dari orang tuanya terus ditampung di rumah gue sama nyokap gue. Gue tanya kenapa gitu, mesti kita juga makannya udah susah. Tapi nyokap gue bilang, lu pikirin nggak kalau dia sampai ke jalan, dia ada di jalan terus dia akan bergaul dengan orang yang nggak benar gitu. Udah biarin dulu di sini sampai marahnya selesai, baru nyokap gue bisa anterin dia ke rumah orang tuanya gitu. Jadi banyak sisi baik lah. Sekarang whatever ya kondisi kita mau miskin atau susah gitu ya, jangan pernah nyalain kondisi ini karena kita coba deh belajar nikmatin bahwa di balik itu ada berkat Tuhan. Mungkin kita nggak punya banyak duit, tapi kita punya orang tua yang luar biasa, yang memperjuangin kita, yang ngajarin kita banyak hal penting gitu ya. Terus yang kedua, kalau lu bener, Tuhan tuh pasti akan nyukupin semua. Kalau kita punya tujuan baik, semua tuh akan cukup gitu. Dan ketika itu datang, jangan lupa dengan tujuan awal. Karena orang kalau udah megang duit, itu udah urusan lupa beda. Lupa segalanya, Rif. Dulu gue ngopinya di Burjo gitu kan, naik dikit. Sekarang sudah naik, naik gitu kan di ikan hijau itu ya. Ikan hijau. Iya kan. Jadi gue takutnya kayak gitu aja, kita jadi lupa. Nah, pay forward itu menjadi hal yang terngiang mulu di telinga gue gitu. Kayak kenapa gue harus berbuat baik? Gue nggak bilang ini karena perbuatan baik gue, tapi gue ngerasa Tuhan udah lebih dulu mengasihi gue. Lepas dari Win atau siapapun gitu ya. Tapi buat gue Tuhan udah lebih dulu. Jadi apa yang gue lakukan ini cuma meneruskan kebaikan Tuhan aja gitu. Buat gue kayak gitu. Jadi kayak ya itu sih pesan gue. Pokoknya apapun yang terjadi jangan pernah ngerasa gue salah nih, gue ada di keluarga yang salah nih. Semua orang pengen lahir tajir lah. Iyalah. Tapi kalaupun itu terjadi, kita bisa lahir susah, tapi kita nggak akan mati dalam kondisi susah kalau kita bener di hadapan Tuhan. Gitu aja buat gue. Keren banget ya. Jadi itu pesan banget buat anak-anak muda. Maksudnya supaya yuk punya fighting spirit, betul ya. Jadi kalau misalkan anak-anak muda kan ya kayak selalu kita bilang kayak sorry ya, anak-anak muda itu kan kadang-kadang diremehin tentang semangat juangnya. Justru balik, kita buktikan kita tidak balas dendam kepada orang-orang yang bilang semangat juang anak muda itu kecil. Tapi kita sedang berjuang untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Toh itu kan untuk kebaikan kita, untuk masa depannya kita kelak ya. Dan itu sih yang gue dapat ya. Karini dapat apa nih hari dari pembicaraan kita? Kalau yang aku tangkap itu, aku percaya sih apa yang ada dalam diri Karini itu sedikit banyak, sadar maupun tidak, adalah benih yang ditabur sama orang tua. Sekalipun itu bukan secara akademis, tapi kebaikan hatinya luar biasa sih. Tadi aku sempet kayak agak bengong juga kayak serius dari yang tadi tidurnya bujur ngebujur gitu ya. Masih bisa mau nampung orang, itu buat aku luar biasa. Jadi biarlah kebaikan yang udah kita terima, mungkin kita tidak akan membalasnya kepada orang tersebut, tapi pastikan kita bisa salurkan itu kepada orang lain gitu. Pay forward tadi kan. Betul. Gitu. Kadang aku juga ngerasa hal yang sama sih, kayak nggak pernah tuh ada anak-anak youth yang kita layanin terus dalam hati kayak oke, lihat nih 10-15 tahun lagi lu yang balas kebaikan gua. Nggak ada sama sekali. Benar-benar kita lakukan dengan tulus dan kerinduan kita satu, supaya one day lu juga jadi berkat buat orang lain.
Keren banget ya. Itu sih. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Kakak Roder ini. Ya. Senang banget ya hari ini walaupun beberapa menit ya, maksudnya almost kayak 30-40 menit tapi dapat banget, dan gue yakin banget teman-teman yang ada di rumah juga pasti dapat something dari podcast kita hari ini. Nah, kalau misalkan kalian dapat something, kalian boleh share video ini ya, dan juga kalian bisa tinggalin komen nih di postingan video kita, even maksudnya di YouTube ataupun di Instagram dan semuanya, supaya makin banyak orang tuh yang terinspirasi lewat podcast-podcastnya kita di tempat ini. Dan jangan lupa di-share ya. Yes, ke betul banget. Jangan lupa teman-teman di-share. Jangan lupa juga untuk follow @dpagbi juga. Betul. Dan DPAGBI juga punya merchandise gitu ya. Merchandise kita tuh banyak banget. Teman-teman, semua keuntungan dari merchandise, penjualan merchandise atau buku-buku kurikulumnya itu akan digunakan sepenuhnya untuk pelayanan generasi. Teman-teman bisa langsung ke DPAGBI Official Store yang ada di Tokopedia ya. Oke, senang banget sekali lagi. Thank you buat Karini. Thank you Karini. Buat waktunya. Ya. Inspirational talk. Betul banget ya. Sampai jumpa lagi di Ignite Talk selanjutnya. Yes. Dan kita ketemu dengan berbagai macam tema yang lebih seru lagi. Betul. Maybe kalau punya teman-teman punya kayak kita mau bahas apa nih, boleh juga narasumbernya DM siapa, narasumbernya siapa, boleh. DM aja ke Instagram kita @dpagbi ya. Dan akhir kata, saya Arif Saya Randy. dan hari ini guest star kita. Roder ini. Sampai jumpa lagi di Ignite Talk selanjutnya. Ignite Talk podcast by PAGBI, bukan yang penting talking tapi Talking Talking yang yang penting-penting. penting-penting. sampai jumpa. God Bye, God bless. bless.